hydroponic project. Nah, kebetulan kali ini lagi mendung banget, jadi photovoltaiknya atau solar panelnya tuh nol, nggak ada arus yang mengalir. Kita lihat di situ, tuh PV-nya di sana mendung, jadi nggak ada arus yang mengalir. Sama itu satu hal. Kedua, nah ini kondisi kangkung-kangkungnya setelah kita pangkas 3 hari yang lalu, kalau nggak salah 3 hari yang lalu deh, hari Jumat, sekarang Senin, ya 3 hari nih, jadi udah mulai rame lagi. Nah, coba kita lihat tuh, ini yang kita potong. Nah, tanaman itu kalau kita potong di ketiak-ketiaknya ada tumbuh sprout baru nih. Ini ada kayak cabang baru, ini ntar akan jadi batang atau ranting. Nah, ini akan tumbuh seperti ini nih, dia di sini. Nah, ada mulai lebat lagi. Kangkung ini cukup lebatnya, mungkin kayak rumput kali ya. Maksudnya ya mungkin 3-4 hari lagi kita bisa panen lagi. Terus kita pertimbangkan apakah kita mau panen sekali lagi atau kita naikin nih. Ini selada, ini bukan selada, ini sawi-sawi ini kita naikin ke atas. Nah, ini saya coba nggak pakai rokok, saya pakai tisu, mau nggak? Kita surprise aja apa yang saya tanam di bawah situ. Oke. Nah, ini tomatnya nggak hidroponik. Waktu itu saya habis ada lebih benih, malah dia yang tumbuh di sini. Tomat ada. Nah, kebetulan ini mepet, ada 2 batang, cuma dia mepet tumbuhnya bareng-bareng. Nah, waktu itu saya tanam tomat buat masih pembibitan ya. Saya suka ketukar antara pembenihan pembibitan. Jadi saya bibitin tomat buat hidroponik, rencananya mungkin pakai drip atau apalah gitu kan. Nah, yang jadi masalah, saya udah mulai tumbuh, ada kucing di sini, disenggol, jatuh, mati. Ada 3 biji itu mati. Akhirnya tomatnya tinggal yang ada di pot aja, dan itu di tanah. Oke, nah sekarang satu lagi yang kita lagi bibitin, ini sepertinya sih parsley. Ya mungkin seminggu lagi kita pertimbangkan untuk kita pindahin ke bawah situ, ke bawah sini. Nah, bawah sini berarti ya mungkin yang di atas kena gusur ya. Kita perlu beberapa lubang, mungkin 4 atau 5. Oke. Nah, kita bahas satu hal. Jadi karena lagi sering hujan, mendung, kita lihat di sini fotovoltaiknya 0. Jadi ya walaupun dia nggak terlalu butuh energi terlalu banyak, karena kita bikin drain and flood, perhitungan kita kalau nggak salah sehari itu kita perlu nggak nyampe 2 ampere hour deh gitu kan, ya cukup kecil. Jadi kalau dia lagi charging nih bisa misalkan arusnya itu sekitar berapa ya, 350 sampai 400 miliampere kalau lagi full shiny. Kalau lagi cloudy ya 0 kayak gini. Nah, untuk itu kita perlu bikin semacam backup charging dari grid pakai adaptor. Saya kebetulan ada adaptor 24 volt nih, 24 volt. Cuma adjustable, bisa diturunin, bisa naikin. Nah, saya observe di situ kalau kita kasih tegangan, misalnya baterainya lagi flat banget, terus kita charge, kita kasih 13,6. Nah, di sini kita bisa baca mungkin sekitar ya di bawah 12,6 lah gitu kan. 12,4 atau bahkan mepet-mepet ke 12,6. Nah, baterai lithium ini dia kan kalau nggak salah maksimum chargingnya itu di 4,2 volt. Karena itu 3 string berarti kan 4,2 volt kita kali 3 sekitar 12,6 volt. Itu maksimumnya yang boleh. Dan kalau dia tegangannya segitu 4,2 volt atau 12,6, kalau 3 series itu artinya baterainya penuh. Kalau kita charging pakai tegangan lebih dari itu, bahaya, bisa panas, bisa bakar. Nah, saya berpikir mungkin kita bikin semacam charge controller, tapi nggak usah ribet-ribet banget lah. Kita bisa baca tegangan yang ada di baterai pakai analog read. Mungkin dari microcontroller dari Arduino Nano yang ini kita tambahin lagi satu analog pin-nya, kita pakai buat baca tegangan baterai. Terus
kita pasang PWM dari adaptor yang apa adjustable tadi. Mungkin kita setting aja tegangan yang keluar di situ sekitar 13 atau 14 volt. Nanti tinggal kita atur tegangan keluarnya yang masuk ke baterai itu menggunakan PWM. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau kita mengukur tegangan baterai dan lagi charging, itu kayak baterainya ada resistansinya. Jadi itu kan paralel. Kalau ada dua tegangan, misalnya baterainya tegangannya 10 volt. Terus kita charge pakai 12 volt. Nah, sebenarnya kita bisa ukur tegangan internal resistansinya berapa. Dan di klaim itu saat kita kasih tegangan 12 volt dari power supply, baterai tegangannya 10 volt, kita bisa ukur tegangan di istilahnya apa ya, tegangan paralelnya berapa. Itu kan kayak seolah-olah ada kayak rangkaian paralel. Kita bisa, nah ini ada tahu bulat, mungkin nggak kedengeran dikit. Saya kabur dulu dikit. Tahu bulat. Ah, kenapa? Di pause, lagi live. Tahu bulatnya udah lewat. Nah, kedengeran. Saya tadi juga nggak dengar saya ngomong apa. Oke, jadi kalau tegangannya kita paralel, itu kita bisa baca tegangan realnya sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya asumsi saya sih tegangan yang nggak boleh lebih masuk ke baterai itu tegangan paralelnya itu. Saya belum baca juga datasheetnya baterai itu seperti apa, apakah tegangan yang masuk, seharusnya sih enggak, seharusnya tegangan yang paralel itu berapa maksimumnya. Kalau lebih dari itu ya baru kita bilang dia melebihi 12,6 volt. Nah, kalau skenario seperti itu kita bisa pakai PWM, kita atur, kita baca dari analog inputnya Arduino Nano, kita baca tegangan di paralel itu seperti halnya kayak ini. Misalnya kita kasih charger, yang terbaca di sini adalah tegangan paralelnya, bukan tegangan real di baterainya berapa. Kalau sekarang kan nggak ada sumber lain, cuma baterai. Si PV-nya juga 0, berarti ini 11,4 ini tegangan di baterai. Tapi kalau kita kasih sumber lain, mungkin saya ambil aja deh. Coba kita kasih aja. Aduh, nggak nyampe. Coba nih. Sorry, saya taruh dulu. Naikin dulu tegangannya. Oke, nih, ini terbaca berapa? Tuh ada arus masuk. Kenapa? Kita kasih power supply. Ini kabelnya nggak nyampe, jadi saya nggak bisa taruh bersebelahan. Ini 12,4 volt. Di situ terbacanya 11,9. Kalau tegangannya kita naikin di sini, misalkan kita naikin jadi berapa? 31 tuh. Nah, di sana naik. Kalau kita turunin, tuh tegangan di situ itu tegangan paralelnya antara power supply dan baterai. Jadi ini yang kita mainin. Kita maintain sampai tegangan di sini kisaran berapa? Nah, mungkin 12,5. Nah, ini kan arusnya masuk tuh 3, sekian ampere. Nah, ntar kan kalau misalkan baterainya terisi, otomatis tegangan baterai ini naik. Nanti tinggal kita turunin. Kita turunin tegangan yang masuk. Dia di sini statik, pakai PWM kita turunin, mungkin kita turunin pelan-pelan. Kita maintain aja tegangan itu selalu di 12,5. Sebenarnya sepertinya bisa kayak gitu. Dengan demikian charging prosesnya lebih cepat dan yang lebih optimal, dia nggak bakal nggak bakal panas atau apa. Nah, itu strateginya seperti itu. Nah, satu lagi apa ya? Tadi saya mau jelasin satu hal, lupa. Untuk baterai kayak gitu. Oh ya, nanti kita ukur chargernya itu jalan ya, mungkin ada skenario-nya, apakah skenario waktu. Kalau siang ya sebenarnya nggak perlu sih, atau kita baca juga siang, kita kasih, kebetulan ada light sensor, kita bisa baca ya. Light sensor sih rencananya mau pasang light sensor sama satu lagi raindrop sensor. Tujuannya buat apa? Buat mengukur intensitas cahaya ya. Tanaman perlu diukur intensitas cahayanya, mungkin kita offset, kita masukin ke ThinkSpeak, jadi kita bisa analisa
oh grafiknya sekian bulan seperti apa gitu ya, proses penanaman. Terus kayak drop juga kalau dia cloudy segala macam, kalau dia lagi hujan kan otomatis apa namanya PV-nya juga nggak jalan. Ntar kita bikin kondisi-kondisi, kita analisa mana yang lebih baik, baru kita charge baterainya sesuai kondisi yang kita sesuaikan. Nah itu maksudnya kurang lebih idenya seperti itu. Jadi misalkan baterainya terlalu low, kan sebenarnya baterai itu kan ada charge-nya ya, state of charge-nya itu ada charge-nya, ada kurvanya. Misalkan 4,2 volt itu 100%, 3,85 volt itu sekitar 90%, terus dia nggak linear tapi agak ada di beberapa range itu yang linear, kalau nggak salah dari 3,85 sampai 3,6 itu agak linear, habis itu dia parabolik lagi, dia turun dropnya banyak banget tuh. Kalau udah 3,6 volt itu kalau nggak salah udah kondisinya 20%. Nah mungkin kita maintain baterainya nggak boleh lebih kecil dari 3,6 volt per satuan ya. Kalau ini udah string 3 biji berarti 3,6 kali 3 berapa tuh, 9 kali 10,8 volt, atau 6 kali 3 18 ya 10,8 volt. Jadi kita bikin 10,8 volt itu thresholdnya. Kalau udah lebih kecil dari 10,8 volt, otomatis power supply-nya nyala. Nanti kita maintain apakah kita mau bikin dia full charge atau enggak, atau kita cek lagi waktunya. Misalnya kita bikin aja dia sampai sekian persen. Kalau waktunya misalkan udah mau pagi, ya dimana matahari itu ada, ya nggak perlu kita bikin full charge. Ya mungkin backup aja kita bawa dari kondisi 20% sampai 70% atau berapa, ya udah habis itu apa namanya chargingnya mati. Ya bisa bikin skenario. Jadi saat matahari shining ya nggak kebuang juga energi yang dihasilkan. Ya kalau baterainya penuh terus mau charging nggak bisa terisi juga, nggak ada manfaatnya juga. Jadi cuma benar-benar buat backup. Kalau dia baterainya benar-benar low, drop, baru kita pakein adaptor buat ngecharge-nya ya. Ya orang pasti bilang kenapa nggak pakai controller segala macam. Ya saya males lah beli barang begitu. Ada MOSFET, ada microcontroller, kerjain aja sendiri, otak ada kok. Itu aja sih. Oke, mungkin itu aja update kali ini. Ntar malam insya Allah kita bahas lanjut tentang TDS. Cuma kita mungkin lebih spesifik. Kemarin kita bikin pembahasan tentang ADS-nya SP32. SP32 yang jadi masalah, seperti saya udah berkali-kali bilang, bukan ADS, ADC-nya itu analog digital converter-nya itu nggak linear. Nah, agak ada slope-nya dikit, jadi agak lari. Jadi kalau kita perlu nilai-nilai yang akurat nggak bisa. SP32 nggak bisa diandalkan, analog digital converter-nya, analog pin-nya nggak bisa diandalkan. Nah, saya baca di beberapa forum ada mekanismenya, mereka pakai LUN atau pakai apa gitu, jadi dikompensasi. Dia bikin tabelnya, dibaca row analog pembacaannya, baru dikompensate, ditambahin sekian, dia bikin tabel. Jadi masing-masing resolusi itu dia ada mappingnya. Nah, sebenarnya bisa di-create juga, ada mekanismenya, dia baca. Dia ada programnya juga buat ngasilin tabel itu, dia baca internal voltage-nya segala macam, ntar keluarlah tabel itu buat compensate. Nah, mekanismenya begitu. Cuma mungkin kita nggak ngelakuin itu, kita tes aja langsung tabelnya dia, baru kita pakai, terus kita jadiin itu buat pembacaan si SP32. Mungkin itu yang akan kita bahas ntar malam. Kalau ada waktu juga kita bikin mungkin short video, bukan short sih, mungkin video-video 15 menit kita rangkai TDS-nya. Ya ntar ada surprise saya bikin pakai apa. Oke, mungkin itu aja seperti biasa. Kalau ada penjelasan saya salah, tolong tulis di komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.